Oke, halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi guys di channel Trader FX. Oke, di sini kita akan coba menganalisa GBP USD dan ini sekaligus apa namanya ya? Kayak saya membaca dulu narasinya di time frame besar. Jadi dari awal nanti sampai akhir, sampai nanti saya menentukan saya mau jadi buyer apa seller ya dari sini. Jadi buat teman-teman yang tertarik atau cocok dengan teknik ini, silahkan ditonton dengan seksama sampai akhir kalau bisa. Nah, buat teman-teman mungkin yang nggak cocok dengan teknik ini ya di skip aja. Oke, jadi biar anteng gitu nanti nontonnya. Oke, nah oke ya, untuk saat ini kan terjadi seperti ini kan. Ini nih yang update ini di time frame monthly. Jadi saya buka dulu di time frame monthly. Nah, saya melihat di sini ini kan ada ini low swing ya, swing low ya kan, kayak ini valid kan. Nah, sebentar nanti kita cek, saya tandai dulu aja ini sebagai bos. Oke, ini saya tandai sebagai bos. Nah, untuk meyakinkan bahwa ini bos, maka swing low itu ya kan, swing low ini harus valid sebagai swing low. Syaratnya apa valid? Dia harus setelah dari swing low ini naik harus mengambil inducement. Kan di sebelah kiri ini kan sudah banyak pullback valid yang diambil kan, salah satunya ini sudah diambil, maka ini confirm ini sebagai swing low valid. Maka ketika swing low valid ini di break, jelas ini adalah break of structure. Nah, ketika swing low valid ini sudah di break, terjadi break of structure, maka high di sini adalah swing high valid. Nah, jadi swing high valid adalah swing high terakhir yang mampu ngebreak swing low valid. Oke, ini ya, karena trennya turun. Ini adalah swing high valid. Nah, kayak gini. Nah, sekarang saya akan mengidentifikasi apa ini, apakah di bawah ini ada, apakah ini sudah confirm sebagai swing low valid. Nah, maka kita lihat di sebelah kirinya gerakan naik ini apakah ya kan sudah mengambil inducement. Nah, kalau kita perhatikan di candle ini yang kedua ini dari bawah besar ini, shadownya ini sudah mengambil shadow candle sebelah kirinya, maka ini adalah pullback valid. Dan ketika harga naik sampai sini ini kan sudah keambil, maka ini confirm sebagai swing low valid. Untuk apa saya mencari swing high, swing low valid? Sebentar, ini adalah swing low valid. Nah, gini. Untuk apa saya mencari swing high dan swing low valid? Nah, tujuan saya adalah mencari ring trading. Oke. Ini adalah ring trading kita secara perspektif time frame monthly. Artinya ini biasnya itu monthly masih kuat downtrend. Nah, terus gerakan naik ini apa? Ini saya anggap pullback. Nah, gitu ya. Jadi secara garis besar GU ini secara monthly ini masih turun, cuman saat ini sedang berjalan naik nih, bergerak naik. Apa itu gerakan? Ini adalah gerakan pullback. Nah, kapan pullback ini berakhir? Apakah pullback ini akan berakhir? Apakah justru nanti akan terjadi change of character, jadi balik arah ke atas? Nah, itu yang perlu kita analisa lebih dalam. Nah, oke. Nah, selanjutnya kita perlu lebih detail. Nah, ini saya perbesar seperti ini. Nah, setelah melakukan break ya kan, di candle merah yang panjang ini kan satu candle, dan candle berikutnya adalah naik mampu close di sini di atasnya swing yang di break ini, maka ini adalah sweep, saya anggap sebagai sweep. Nah, sweep ini akan menjadi valid, akan menjadi powerful ketika dia membuat pijakan. Bagi saya, sweep itu adalah
petunjuk arah harga atau kompas harga. Ketika sweep yang dilakukan di bawah artinya dia sell side, maka arah harganya akan naik. Tapi ketika sweep yang diambil adalah swing high atau buy side, maka arah harganya adalah turun. Nah, apakah sudah valid turun? Nah, itu butuh confirm, butuh validasi. Apa itu? Pijakan. Pijakan itu apa? Ya, fair value gap. Nah, di sini sebelum break atau sweep ya, itu dia membuat small fair value gap di sini. Nah, oke. Maka jika harga ini akan melanjutkan penurunannya, setidaknya kita akan berekspektasi di fair value gap ini harga akan turun. Toh pada kenyataannya apa? Fair value gap ini nggak di respect, ya kan? Artinya apa? Bahwa harga ini lebih cenderung naik. Oke, dari sini memberi kita data, memberi kita petunjuk sweep yang dilakukan di sini dan kemudian fair value gap yang ada di sini nggak direspek, confirm bahwa harga memang mau naik. Apakah naiknya dia nanti akan benar-benar membuat change of karakter, nggak hanya sekedar pullback? Nah, itu yang perlu kita analisa lagi. Nah, kemudian setelah ini nggak direspek, dia membuat fair value gap yang berlawanan di sini nih. Oke, ini adalah pijakan pertama yang dibuat harga untuk melakukan penetrasi harga ke atas lebih jauh. Oke, sampai sini paham ya. Jadi intinya setelah terjadi sweep, ya sweep itu nggak harus, kalau saya nggak harus terjadi hanya meninggalkan shadow saja. Satu candle ketika dibalas seperti ini saya anggap sweep secara struktur ya. Meskipun nanti ini nggak bisa kita langsung beranggapan bahwa nanti swing high ini akan diambil ya, swing high yang kita tandai di atas tadi yang ini akan di break. Enggak, karena apa? Karena ini adalah break, break ya. Kalau ini hanya shadow panjang gitu, kemungkinan besar ini akan di break, karena sweep yang dilakukan dengan hanya shadow biasanya akan menekan harga lebih jauh. Kalau terbang ya jauh ke atas, kalau turun ya dalam gitu biasanya kalau shadow. Kalau seperti ini biasanya hanya akan mencari area optimal trade entry. Maka itulah gunanya kita mempunyai ring trading. Oke, sejauh ini pola naik yang dibuat ini saya masih beranggapan ini hanya pullback. Oke, nah sekarang kita coba perhatikan di sini. Harga ketika mempunyai pijakan di sini kemudian naik, lihat di sini nggak ada membuat fair value gap lagi. Nah, gerakan naik ini nggak ada fair value gapnya sampai akhirnya dia membentur fair value gap ini. Oke, artinya saat ini harga ini kan tertahan di sini. Nah, lalu kita mikirnya gimana? Oh, apakah pullbacknya itu hanya akan sampai di sini? Nah, kan gitu. Nah, kalau pullbacknya hanya kita perkirakan hanya sampai di sini, maka reaksi harga di sini ya kan? Oke, reaksi harga di sini ini maka harus menunjukkan dia reversal untuk turun lagi. Gitu kan? Nah, sekarang kita coba perhatikan di sini. Nih. Ketika harga membentur fair value gap ini, kan? Kemudian lahir candle merah ini dan candle merah ini, ada 3 candle merah ini, kan dia membuat fair value gap. Artinya dari sini sebenarnya, ya kan? Dari sini sebenarnya kita tahu, misalnya ini saya hapus aja dulu, saya replay kayak gini. Ini ya, sebentar, ini saya hapus kayak gini. Nah, misalkan seperti ini ya kan, misal seperti ini, apa yang ada dalam pikiran kita? Maka ini adalah
price action yang menunjukkan bahwa kemungkinan besar harga pullback ke atas hanya sampai ke fair value gap saat ini. Kenapa? Karena di sini sudah membuat fair value gap sell. Setidaknya harga dari sini akan terdorong untuk mengambil low di sini. Oke, swing di sini. Oke, paham ya sampai di sini? Dan ini didukung di sini ada breaker. Ini saya anggap breaker block yang di break dengan clean break ya. Clean break. Nah, kayak gini. Nah, oke. Iya kan? Seperti ini. Artinya siapapun itu ya kan, selama menggunakan teknik yang saya pahami akan beranggapan bahwa harga akan ke sini dan kemudian jatuh. Dari sini akan naik dan kemudian jatuh. Oke. Nah, di sini kalau kita agresif kemungkinan besar kita akan langsung entry. Oke. Kalau kita konservatif kita akan menunggu konfirmasi. Oke. Nah, kalau misalkan entry di sini, target di sini dan SL di atasnya swing sini, apakah masih dapat risk reward yang bagus? Nah, sepertinya tidak. Nah, cuman bukan itu yang jadi alasan kenapa kita nanti entry atau tidak entry. Oke. Nah, kita lihat ini di candle berikutnya. Candle berikutnya ini kita dorong dulu untuk mencari konfirmasi. Ini sekarang time frame masih bulanan, kita turun ke time frame daily sekarang. Nah, gini di daily kita tunggu harga masuk ke fair value gap monthly tadi, ya kan gitu. Dan kita akan mencari peluang sell. Nah, lihat. Nah, di sini dia sudah masuk. Namun di sini nih yang perlu kita perhatikan. Kalau kita agresif ya boleh aja, yang penting siap SL. Tapi kalau kita nggak agresif, coba perhatikan harga ketika masuk ke fair value gap ini sebelum masuk. Nah, ini dia membuat fair value gap. Dan ketika membuat hal seperti ini secara konteks daily ya, dia kan belum menunjukkan bahwa harga ini mau turun. Kalau dia mau turun harus membuat fair value gap sell yang mematikan fair value gap buy ini. Nah, itu yang disebut subten kan gitu. Nah, kita lihat. Nah, ternyata nggak direspek ini. Nah, kita kembali aja ke monthly ya. Oke. Artinya harga ini nggak direspek. Nah, fair value gap sell nggak direspek, breaker block sell nggak direspek. Apa yang harus kita lakukan? Nah, kita langsung ke langsung ke yang saat ini ya. Oke, saya mau menceritakan itu aja. Nah, coba diperhatikan di sini. Ternyata breaker dan fair value gap sell yang dimatikan oleh fair value gap buy ini dijadikan harga untuk sebagai pijakan harga untuk naik lebih jauh. Nah, ini ditahan kan di sini. Nih, dia nggak mampu close di bawahnya breaker. Oke, nggak mampu close di bawahnya breaker. Shadownya hanya mengambil order block di sini yang ada fair value gapnya. Nah, ini coba diperhatikan juga yang sini. Nih, candle ini adalah order block. Candle ini juga habis mensweep candle low-nya candle ini dan kemudian menciptakan fair value gap. Powerful kan? Nah, itu. Nah, kemudian dari sini kita akan amati seharusnya setidaknya dari pijakan ini dia akan mendorong harga untuk naik setidaknya ke sini, ya kan? Ke sini. Nah, ini adalah target pertama kalau kita mau mencari peluang buy. Dan ini adalah target kedua. Oke. Kalau kita mencari peluang buy. Nah, kira-kira kita akan memastikan diri untuk menjadi buyer apa seller? Kalau dari skenario ini saya akan menjadi buyer gitu. Nah, karena kalau di time frame
monthly seperti ini, kemungkinan besar ini akan diambil, ini diambil untuk mengambil order yang lebih bagus. Di mana itu? Di sini masih ada order block. Nah, ini ada order block yang masih fresh. Oke. Nah, saya tandai seperti ini. Nah, order block ini di monthly ini kan masih fresh. Di atasnya sudah nggak ada yang fresh. Oke, satu-satunya order block sekarang tinggal di sini, ya kan? Oke, paham ya? Sebelumnya kan candle yang ada shadow panjang habis nge-sweep ini, ternyata dia nggak ada imbalance, maka ditransfer ke sini. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian ini kan apa namanya, monthly ya, dan kita jelas kalau harga sampai ke zona ini, ya kan, ini kan artinya harga ini mau masuk ke zona optimal trade entry di ring trading kita secara monthly. Di mana itu? Di ini, di level Fibo 0,768 ini. Oke. Nah, ini adalah level optimal trade entry. Oke. Nah, itu fungsinya. Nah, sekarang dari apa namanya, time frame monthly ini kita sekarang turun nih ke time frame weekly. Nah, di weekly seperti ini. Nah, dia mempunyai pijakan terakhir di sini di fair value gap ini. Nah, ini. Nah, kan dia sudah berpijak ini dan close-nya powerful ini. Ini weekly, targetnya belum nyampe. Nah, paling enggak kalau kita mau scalping ya di ini target pertama ini. Tunggu dia turun dulu mencari apa namanya, PD array di sini. Kemudian B, targetnya paling enggak di sini, target pertama ini. Itu kalau kita mau scalping. Nah, sekarang dari weekly ini kita mencari nih konfirmasi di time frame H4. Oke. Di time frame H4. Nah, ya seperti ini yang biasanya saya lakukan. Nah, di time frame H4 ini kita akan mencari PD array, oke. Untuk ancang-ancang mencari peluang buy. Nah, oke, perlu dilihat di daily. Oke, kita lihat dulu di daily sebelum ke H4. Nah, kalau di daily seperti ini sangat kuat sekali ya naiknya, jelas sekali. Nah, ini harganya naik dan ada imbalance di bawah sini. Oke, ada imbalance di bawah sini. Apakah nanti kira-kira harga akan kembali sampai ke sini? Oke, nih bisa jadi. Nah, kita langsung lagi ke H4 sekarang untuk mencari konfirmasi. Nah, ini tadi adalah imbalance daily. Nah, sekarang kita mempunyai beberapa ini ya. Nih, kita punya candle panjang ini. Aduh. Nah, ini adalah dominan break buy dan kemudian di sini juga lahir lagi. Oh, bukannya ini sudah belum ya, belum. Ini high-nya ini sudah close-nya di atasnya. Oh, enggak dominan. Artinya gini, dari skema ini untuk H4 ini kan sudah break. Artinya yang nge-break kan candle ini kecil ini. Candle kecil ini. Nah, kita lihat dulu pakai Fibo, apakah dia naik sudah target atau belum. Nah, gini. Nah, terus kita tarik ke low-nya sini. Oke, seperti ini. Nah, saat ini kan dia sedang mentok di level TP1 kan, ini di 1.618. Oke. Nah, kemungkinan besar nanti akan masuk ke atas lagi, ke ini ada lagi gerakan ke sini mungkin ya, masuk ini untuk kemudian pullback, ya kan, pullback dan kemudian baru naik, bisa jadi seperti itu. Nah, karena target, nah ini kan tepat kan target
target 2-nya kan, TP2-nya itu tepat di level tadi, di target 1 secara ini garis ini tadi. Nah ini pas ya, kemungkinan harga akan ke situ. Nah sekarang kita akan mencari di mana kira-kira kita bisa entry buy. Kalau saya akan tunggu di fair value gap daily ini. Nah, artinya saya akan menunggu seperti ini. Mana ya? Oh ini. Membuat konfirmasi dari atas ini nanti akan turun. Nah, ini ring candle yang besar H4 ini nanti akan saya harapkan dia akan di sweep, ngambil apa namanya? Fair value gap daily ini, sekaligus di H4 juga ada fair value gapnya. Nah seperti ini, dan membuat konfirmasi seperti ini. Nah, oke, dan kita akan ancang-ancang buy. Ancang-ancang buy-nya dimana? Setelah membuat subten boleh ya kan, change of character boleh. Nah nanti kita akan ambil buy setelah membuat pola seperti ini. Nah, buy seperti ini kita repaint dulu ini. Oke, gambar ulang ini untuk yang fair value gap daily tadi ya. Susah ini kalau aktif. Nah seperti ini, maka saya akan mencoba buy di situ, SL di bawahnya fair value gap dan target di sini. Nah kayak gini nih, kurang lebih seperti ini gambaran saya. Oke, apakah nanti bisa lanjut turun sampai ke ekstrim order blocknya sini? Ya bisa aja. Yang penting kan kita SL-nya di sini nih, SL-nya di sini. Oke, nah kalau nanti dia turun lagi berarti kena SL. Nanti kalau nyampe ke sini kita bisa entry lagi, SL-nya di bawah. Nah kurang lebih seperti itu. Apakah nanti harga bisa lanjut langsung naik? Lanjut naik, nah bisa saja. Nah kalau misalkan ada tanda-tanda seperti itu, ya kita scalping aja, nanti kita turun lagi time frame ke H1 misalkan. Nah di H1 dan M15. Cuman untuk saya pribadi, saya akan lebih cenderung untuk bersabar, menunggu harga balik lagi ke sini, baru kemudian naik, ambil buy. Nah kurang lebih itu seperti itu guys, cara saya menganalisa. Nah nanti biasanya untuk lebih meyakinkan, nanti kita lihat news yang ada ya kan, news yang ada, kemudian data COT ya kan, tinggal buka ada aja nanti trading star kan gitu tuh. Kita lihat apa namanya, GBP USD itu GU-nya gimana, GBP nya itu gimana, USD-nya gimana kan gitu. Oke, itu saya gak begitu menguasai benar untuk yang COT. Saya hanya melihat di trading star itu cuman melihat persentase buyer dan persentase long dan shortnya aja, sama ching-nya. Jadi kan ada itu ching-nya itu kadang memang kadang banyak buyernya, cuman perubahannya itu negatifnya tinggi, sementara shortnya itu naik tinggi dan sudah mendekati, biasanya itu akan berbalik arah kayak gitu. Nah itu nanti kalau COT coba nanti kita bahas di next time. Cuman secara teknikal kurang lebih seperti ini yang saya lakukan. Oke, dan ini menurut saya sudah sangat bikin tenang sih selama ini. Kalau saya menggunakan ini dan saya ngikuti rule-nya seperti ini, itu bikin tenang gitu. Ya kurang lebih seperti itu, nggak ada yang 100% valid ya. Semoga bermanfaat.